Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, setelah para keluarga, sahabat dan pengikut umat Islam seluruh dunia hingga akhir zaman. Hadirin, marilah kita awali dalam firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyi, "Husmin amwalihim shadaqatan tutahhirukum biha wa sholli alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu samiun alim," yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan harta mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mengetahui lagi, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menjadi dasar utama kewajiban seluruh umat muslim untuk membayar zakat kalau hartanya telah mencapai nisabnya. Selain itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ma naqasat sadaqatun mimma wa ma zadallahu abdan fi ahwin illa izza wa ma tawadda ahadun ilahi ila rafu Allah," yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjadi dasar utama zakat dan wakaf seluruh umat Islam. Hadis ini menegaskan bahwa zakat dan sedekah tidak akan mengurangi harta benda mereka seseorang, melainkan akan menambah keberkahan dan menghapus dosa seseorang. Hadirin sekalian, zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Islam. Keduanya adalah instrumen keuangan sosial Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Perkembangan zakat di Indonesia. Di era modern ini, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga seperti Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, dan Kelas atau Lembaga Amil Zakat berperan penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Zakat tidak hanya disalurkan konsumtif seperti fakir miskin. Zakat kini bisa zakat produktif seperti pemberdayaan UKMK dan beasiswa. 2. Perkembangan wakaf di Indonesia. Dulu wakaf hanya berupa tanah atau masjid. Kini berkembang menjadi wakaf tunai yang bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, pesantren, dan usaha sosial. BWI atau Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang mengelola wakaf. Baik, contoh sederhana laporan zakat. Penerimaan zakat profesi sebesar 50 juta, zakat perusahaan sebesar 30 juta, total penerimaan adalah 80 juta. Penyaluran fakir miskin 40 juta, penduduk duafa, pendidikan duafa 20 juta, kegiatan amal sebesar 5 juta. Total penyaluran adalah 65 juta. Jadi saldo akhir dana zakat sebesar 15 juta, karena 80 juta dikurangi total penyaluran 65 juta menjadi 15 juta. Yang kedua adalah contoh laporan wakaf produktif. Penerimaan wakaf tunai sebesar 100 juta, hasil investasi sebesar 10 juta, total dana penerimaan adalah 110 juta. Penggunaan pembangunan sekolah sebesar 60 juta, bantuan sosial 20 juta, total penggunaan adalah 80 juta. Saldo akhir dana wakaf adalah 30 juta, karena 110 juta dikurangi total penggunaan 80 juta menjadi 30 juta. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat dan wakaf bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk kepedulian sosial dan investasi akhirat. Dengan zakat kita akan membersihkan harta, dan dengan wakaf kita akan meninggalkan manfaat yang terus mengalir. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk berzakat dan berwakaf dengan ikhlas dan tepat sasaran. Semoga dengan itu kita menjadi umat Islam yang semakin kuat, dan Indonesia menjadi negara yang makmur dan berkah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.